Halo anak-anak semuanya, salam sejahtera. Jadi pada video pembelajaran kali ini, Ibu akan melanjutkan materi yaitu tentang bab 4. Nah, jadi bab 4 yang akan kita pelajari itu adalah tentang sistem pertidaksamaan dua variabel. Nah, dari namanya saja kita sudah bisa ingat bahwa pertidaksamaan itu nanti selalu ada tanda lebih besar, lebih kecil, lebih besar sama dengan, atau lebih kecil sama dengan. Nah, kalau dua variabel berarti nanti di sini melibatkan variabel X dan variabel Y. Nah, jadi langsung saja pada materi bab 4, sistem pertidaksamaan dua variabel, itu nanti tujuannya kita akan menggambar dari fungsi linier dan fungsi kuadrat. Nah, setelah kalian menggambar, nanti kita ada uji titik. Jadi, untuk apa uji titik di bab 4 ini? Jadi, nanti kalian akan mencari daerah yang merupakan daerah himpunan penyelesaian, atau nanti akan kita singkat dengan DHP. Nah, jadi pada pertidaksamaan dua variabel itu bentuk yang pertama kita sebut sebagai bentuk linier. Nah, jadi bentuk linier ini bentuk umumnya adalah AX plus BY kurang dari C. Nah, kurang dari ini bisa juga diganti dengan lebih besar, lebih kecil sama dengan, atau lebih besar sama dengan. Nah, yang bentuk linier ini, jadi nanti kalau kita gambar, itu dia gambarnya berbentuk garis. Nah, sedangkan bentuk yang kedua itu adalah bentuk kuadrat. Tentunya kalian sudah tidak asing lagi ya dengan pertidaksamaan kuadrat atau persamaan kuadrat. Jadi nanti kita akan menggambar bentuk kuadrat. Semoga semuanya masih ingat. Jadi nanti yang bentuk kuadrat ini kita sebut dengan bentuk parabola. Nah, ini bentuk-bentuk yang akan kita pelajari nanti di sistem pertidaksamaan dua variabel. Nah, perlu kalian ingat bahwa pada saat menggambar yang bentuk linier dan yang bentuk kuadrat, itu tandanya silahkan diperhatikan ya, apakah ada tanda sama dengan atau tidak ada tanda sama dengan. Jadi nanti pada saat kalian menggambar garis atau menggambar parabola, silahkan diperhatikan ya. Kalau misalnya tanda pertidaksamaannya tidak berisi sama dengan, artinya lebih besar atau lebih kecil, jadi nanti gambarnya itu kalian buat putus-putus garisnya atau parabolanya. Nah, kalau misalnya dia tanda pertidaksamaannya ada tanda sama dengan, berarti nanti garis atau parabolanya itu kalian gambar penuh ya garisnya, jadi tidak putus-putus. Itu dia bedanya kalau misalnya soalnya berisi tanda sama dengan atau tidak berisi tanda sama dengan. Nah, jadi untuk video pembelajaran yang pertama, Ibu akan jelaskan bagaimana caranya menentukan daerah himpunan penyelesaian dari fungsi linier atau kita akan mencari DHP-nya. Jadi langkah yang pertama itu, nah kan pasti nanti diberikan soal pertidaksamaan. Jadi pertama rubah dulu soalnya menjadi persamaan. Kalau merubah menjadi persamaan ini, kalian tinggal ganti tanda soalnya menjadi sama dengan. Setelah itu, dicari titik potong dengan sumbu X dan sumbu Y. Di mana kalau titik potong dengan sumbu X, itu nanti Y-nya pasti sama dengan 0. Kalau titik potong dengan sumbu Y, berarti X-nya sama dengan 0. Nah, setelah kalian mendapat koordinat titiknya dari titik potong dengan sumbu X dan sumbu Y, jadi nanti kalian gambar garisnya di sumbu koordinat. Nah, ingat pada saat menggambar diperhatikan soalnya, apakah ada tanda sama dengan atau tidak ada tanda sama dengan. Kalau tidak ada tanda sama dengan, berarti nanti garisnya putus-putus, tapi kalau misalnya ada tanda sama dengan, berarti garisnya mulus ya. Nah, setelah itu kita uji titik untuk menentukan DHP-nya. Jadi di sini sama seperti uji titik pada umumnya. Jadi nanti yang menjadi daerah himpunan penyelesaian itu adalah daerah yang bernilai benar. Nah, daerah yang bernilai benar ini nanti silakan kalian arsir. Jadi yang kalian arsir itu adalah daerah himpunan penyelesaian yang memenuhi soalnya. Nah, jadi nanti arsirnya tolong tegak lurus dari gambarnya ya. Nanti arsirnya jangan sembarangan. Oke. Nah, kita lanjut ke contoh. Misalnya, Ibu kasih contoh, tentukan daerah himpunan penyelesaian dari Y kurang dari 2X tambah 1.
Nah, langkah yang pertama, rubah dulu soalnya menjadi persamaan. Berarti kan jadinya Y sama dengan 2X tambah 1, kan itu ya. Jadi nanti kalau merubah persamaan tinggal diganti tanda pertidaksamanya menjadi sama dengan. Langkah kedua, kita akan cari titik potong dengan sumbu X dan titik potong dengan sumbu Y. Ibu misalkan titik potong dengan sumbu X berarti nanti nilai Y-nya itu sama dengan 0. Nah, kita cari dulu. Kalau misalnya Y sama dengan 0, ini di soal tinggal kita ganti ya. Berarti Y-nya itu menjadi 0. Itu akan sama dengan 2X ditambah dengan 1. Nah, ini seperti biasa. Kita cari X-nya, pindah ruas. Berarti kan jadinya min 2X itu sama dengan 1. Berarti X-nya kita dapatkan 1 per min 2. Nah, titik potong dengan sumbu X berarti kita dapat sumbu koordinatnya. Ingat, sumbu koordinat itu kan X, Y ya. Nah, berarti kalau pada saat Y-nya 0, berarti X-nya kita dapatkan min 1 per 2. Nah, ini koordinat yang pertama. Kemudian kita cari titik potong dengan sumbu Y sekarang. Tadi kan titik potong dengan sumbu X. Sekarang titik potong dengan sumbu Y, berarti X-nya yang sama dengan 0. Berarti X sama dengan 0. Kalau tadi kita ganti Y-nya dengan 0, sekarang giliran X-nya yang kita ganti dengan 0. Nah, berarti Y itu akan sama dengan, kan 2X tambah 1 nih. Berarti X-nya kita ganti dengan 0, berarti jadinya 2 kali 0 ditambah dengan 1. Berarti hasil Y-nya sama dengan ini 0 ditambah dengan 1, berarti Y-nya kita dapatkan 1. Nah, kita buat dalam bentuk sumbu koordinat kan X, Y. Berarti pada saat X-nya 0, Y-nya bernilai 1. Nah, kita udah dapat dua titik, jadi nanti kita tinggal gambar titik yang kita dapatkan ini di sumbu koordinat. Semoga semuanya masih ingat sumbu koordinat ya. Itu tentang kita akan menaruh titik X, Y ini pada bidang kartesius namanya. Oke, kita buat garisnya, ini sumbu X. Kemudian ada juga sumbu Y ya. Nah, ini misalnya. Ada sumbu X dan ada sumbu Y. Kita tinggal gambar titiknya yang tadi kita dapatkan, berarti min setengah, 0. Nah, pada saat menggambar juga Ibu sarankan untuk skalanya itu agar sama ya. Jadi Ibu sarankan kalau pada materi ini kalian menggunakan buku kotak atau buku milimeter block supaya nanti menggambar skalanya itu nggak susah ya. Jadi nanti ini skalanya tolong disamakan yang 1 cm. Nah, seperti ini. Jadi ke kiri ini Ibu kira-kira ya, kurang lebih seperti ini. Jadi nanti skala yang ke kiri kanan dan atas bawah itu harus sama. Ini yang sumbu Y negatif ya, ke bawah. Nah, titik pertama kita dapatkan min setengah, 0. Berarti karena dia negatif, berarti kita buat di sini ya. Nah, ini kan misalnya min 1. Berarti kalau misalnya min setengah, 0, nah kita anggap titiknya di sini. Nah, ini dia min 1 per 2. Ini titik yang pertama sudah, kemudian titik yang kedua itu adalah 0,1. Berarti di sini ya, di sini 1, 2, 3, dan seterusnya. Nah, di sini 0,1, berarti ini titiknya. Nah, kan sudah dapat tuh kita gambar titiknya. Nanti tinggal ditarik garis yang melewati dua titik tersebut. Nah, ini dia garisnya ya. Nah, kita perhatikan pada soal. Di soal itu kan tidak ada tanda sama dengan. Nah, ini contohnya, contoh soalnya. Tidak ada tanda sama dengan yang ini.
Nah, berarti kesimpulannya garisnya itu putus-putus ya. Nah, ini dia garisnya. Langkah selanjutnya kita akan menguji daerahnya, apakah dia yang memenuhi di sebelah kanan garisnya atau di sebelah kiri garisnya. Kita akan lakukan uji titik. Nah, uji titik di materi bab 4 ini, kita ambil uji titiknya itu X, Y ya, jadi bukan X saja. Jadi uji titiknya kita ambil X, Y. Nah, ini mengambil X, Y-nya bebas, asalkan jangan ambil titik yang terdapat pada garis. Nah, Ibu akan ambil uji titiknya itu adalah 0,0. Nah, 0,0 ini kan tidak ada di garis ya, artinya 0,0 ini kan dia di tengah-tengah. Berarti nanti kita uji. Kita masukkan ke soal. Berarti X sama Y-nya kita sama-sama ganti dengan 0. Berarti Y-nya kan 0, itu kurang dari 2X tambah 1 kan, berarti 2 kali 0 tambah 1. Berarti 0 kurang dari 2 kali 0 tambah 1, hasilnya adalah 1. Nah, ini 0 kurang dari 1, berarti pernyataannya bernilai benar. Nah, sekarang balik lagi ke gambarnya. 0,0 itu letaknya di mana sih? Nah, kan di tengah-tengah ini ya. Nah, kita pakai uji titiknya 0,0, berarti daerah yang letaknya 0,0 itu berarti dia bernilai benar. Nah, daerah yang benar berarti itu dia adalah DHP-nya atau daerah himpunan penyelesaiannya. Berarti kita arsir yang di sini. Ingat arsirnya tegak lurus ya dengan garisnya. Nah, jadi sudah selesai. Jadi daerah yang kita arsir ini adalah daerah himpunan penyelesaian dari Y kurang dari 2X tambah 1. Nah, jadi itu penjelasan tentang daerah himpunan penyelesaian khusus yang berbentuk linear. Nanti setelah kalian menonton video ini, Ibu akan berikan latihan soal. Silakan nanti kalau misalnya ada yang kurang jelas atau kurang paham, silakan ditanyakan pada kolom komentar atau bisa juga bertanya di WA ya. Semoga bisa dipahami. Terima kasih anak-anak. Sekian untuk video pembelajaran untuk grafik fungsi linear.